Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan Pak Jemi. Ini menarik karena kita berbicara mengenai imbal hasil ya, yield seperti itu. Ini memang harus ada jaminan dari pemerintah juga agar kemudian yield yang ditetapkan tidak rendah, agar kemudian ini juga mensukseskan dana repatriasi tax amnesty ya, seperti itu. Setuju sekali, karena kalau kita bicara misalkan kalau kita beli ori, ya mungkin pemirsa banyak yang beli ori ya. Ori kan cukup tinggi ya dibandingkan suku bunga deposito. Jadi harusnya sih yieldnya harus bagus ya. Kenapa? Karena kan ini kita bicara lagi menarik ya, buat menarik biar supaya orang mau lebih investasi misalkan di sektor infrastruktur daripada konsumer misalkan ya. Di mana-mana yang namanya kita menarik investor, menarik klien, kita harus berkorban lah. Yieldnya ya mungkin sedikit lebih rendah, lebih tinggi daripada yang biasanya ya. Oke. Tapi kemudian Anda menilai pemerintah saat ini seperti apa? Apakah mereka sudah kemudian terlihat mempersiapkan aturan mengenai bagaimana caranya masuk misalnya tadi ke obligasi infrastruktur, atau malah mungkin sedang sibuk bagaimana caranya menarik investasi dari tax amnesty itu sendiri? Setuju sekali, saya pikir pemerintah sampai saat ini masih sangat sibuk untuk bagaimana caranya menarik tax amnesty uang masuk ya. Karena untuk bicara misalkan uangnya masuk di mana, sampai saat ini kalau kita lihat lebih banyak yang berperan mungkin mereka mendorong BEJ atau misalkan OJK dan lain-lain. Tetapi sebenarnya memang harus butuh koordinasi juga dari pemerintah dan memang saya sendiri tidak terlalu terlibat ya. Kan beberapa pelaku industri keuangan memang dipanggil, tapi menurut saya memang pemerintah harus lebih memperhatikan yieldnya seperti itu, keamanan daripada investor, karena kan orang nggak mau masuk uangnya misalkan dia biasa dapat 4% atau 5% di Singapura misalkan in term of USD, sedangkan di Indonesia masuknya sama 4% 5%. Maksudnya resikonya beda ya. Nah, jadi memang pemerintah harus perhatikan juga soal itu. Kemudian berapa banyak obligasinya. Kalau misalkan uangnya masuk 1.000 triliun, obligasi yang keluar cuman 100 triliun, sedangkan misalkan right issue atau IPO BUMN cuma keluar 100-200 triliun, ya kan sayang kalau mereka taruh deposito yang ya kita tahu saat ini deposito berapa sih ya, cuman sekitar mungkin netnya bisa 4-5% paling tinggi, bahkan mungkin cuma udah sampai 3-an lebih ya kalau kita cuma taruh aja di uangnya di bank. Jadi memang waktu ini memang harus dipercepat oleh pemerintah untuk menyiapkan fitur-fiturnya seperti apa yang harus ditaruh, dan juga mungkin ya sampai yield itu harus dipikirkan ya, karena memang sangat mempengaruhi untuk minat daripada investor untuk menaruh uangnya. Ya, ini kan pemerintah mengklaim dana repatriasi yang mungkin bisa masuk ke dalam negeri mencapai 1.000 triliun, tadi dikatakan juga seperti itu ya, 1.000 triliun rupiah. Ini Anda menilai kesiapan dari pasar modal sendiri untuk kemudian masuknya dana 1.000 triliun, tadi dikatakan didorongnya sih ke sektor real, salah satunya adalah melalui obligasi infrastruktur, seperti itu bagaimana? Oke, saat ini sih kalau saya lihat memang sosialisasi baru mulai dilakukan ya. Kita juga grup baru dipanggil pagi ini oleh Kementerian Keuangan. Seperti apa? Memang sedikit agak terlambat sih sebenarnya. Menurut saya sebenarnya hal ini harusnya dilakukan pada waktu sebelum aturannya keluar. Jadi semestinya udah harus siap sebelum itu. Tetapi yang paling menarik sebenarnya adalah yang tadi dikatakan bahwa 1.000 triliun kira-kira uangnya bisa masuk atau enggak ya. Kalau kita bicara pribadi, saya sendiri sedikit pesimis ya. 1.000 triliun karena apa? Karena kemungkinan besar mungkin sering bahas bahwa uang yang masuk itu asetnya, repatriasi dana yang masuk kemungkinan besar agak susah, karena kebanyakan aset daripada investor itu di luar negeri itu kan berupa kebanyakan properti dan kan nggak mungkin propertinya dijual, uangnya dimasukin ke Indonesia. Jadi kalau mungkin dana tebusan sampai 60 triliun sangat mungkin ya, saya pikir. Tapi kalau total 1.000 triliun dimasukkan kembali ke Indonesia, saya pikir agak susah. Sebagian besar juga mungkin cuma mengganti kepemilikan ya. Jadi misalkan dia punya saham di PTA atas nama foreign investor, kemudian dia akan balik ke Indonesia, cuma ganti nama aja, dia cuma beli lagi dengan PT berdasarkan hukum Indonesia, paling seperti itu. Oke, ini tapi kemudian bagi investor untuk memilih obligasi infrastruktur sebetulnya yang baik seperti apa sih tips-tipsnya? Oke, yang pasti adalah kita harus melihat obligasi infrastruktur, resiko itu paling penting. Resikonya itu adalah pertama siapa penerbitnya. Penerbitnya kalau misalkan memang pemerintah nggak mengeluarkan sampai saat ini seperti misalnya di negara-negara lain, tetapi berarti BUMN lah yang resiko paling rendah. Kemudian kedua adalah
kita lihat BUMN-nya seperti apa, cash flow-nya itu mungkin agak susah ya kalau tahu investor retail kan nggak bisa lihat balance sheet itu apa seperti apa, tapi mungkin kita lihat perusahaannya cukup bagus atau enggak, kita kan tahu namanya terkenal atau enggak seperti itu, credibility dari perusahaannya mungkin, dan ketiga mungkin underlying bisnisnya apa. Kalau misalkan tol kan ya secara kita lihat secara historical rata-rata yang namanya tol tuh selalu jalannya jarang ada yang rugi ya. Kalaupun ada kayak Kanci Pejagan waktu itu mungkin karena kurangnya sosialisasi dan juga maintenance-nya kurang bagus, tapi so far kita lihat hampir semua untung ya. Jadi underlying-nya apa, kalau misalkan lebih banyak ke apartemen atau properti mungkin sedikit harus dilihat resikonya. Kalau misalkan pasar properti lagi slowing down mungkin bisa agak bahaya, jadi mungkin harus dilihat juga bisnis infrastrukturnya itu apa gitu. Oke, artinya tadi dikatakan resiko yang rendah siapa penerbitnya, kinerja dari penerbit obligasi itu sendiri, dalam hal ini BUMN misalnya, itu resiko paling rendah, dan juga underlying bisnisnya seperti apa. Oke, kita harapkan nih tips-tips seperti ini bisa membantu para pemirsa Berita Satu ataupun investor untuk lebih berhati-hati mencermati obligasi infrastruktur seperti itu ya Pak Jimmy. Baik Pak Jimmy, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi Pak.